Selamat siang, nama saya Abdul William Dion dengan NIM 073002100005. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tes peralatan tambang saya. Jadi di sini disuruh menjelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. 3 faktor tersebut meliputi yang pertama ada karakteristik lokasi, yang kedua ada parameter tambang, dan ketiga ada karakteristik deposit. Karakteristik lokasi meliputi ketinggian, variasi suhu, tipe dataran, kemudahan akses, pasokan suku cadang, ketersediaan pekerja terlatih, curah hujan, dan ketersediaan listrik. Sedangkan di karakter deposit ini, itu terdapat overburden, biji, lapisan tipis, hidrologi, dan properties material. Di parameter tambang sendiri, terdapat batasan lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, dan ketersediaan dana operasi. Yang kedua, penggunaan dan siklus produksi scraper dan gambar komponen dump truck. Pengertiannya adalah alat yang mempunyai fungsi pemindahan tanah, yaitu untuk memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus tanpa tergantung peralatan lain. Sifat material yang dikerjakan adalah material lepas atau loose material. Kegunaan alat tersebut adalah pengupasan permukaan tanah atau stripping topsoil, peralatan kontur sekeliling atau building site, penggalian untuk saluran drainase dan saluran irigasi. Dan yang terakhir adalah penggalian dan penggurukan untuk bahan jalan, atau bisa disebut cut and fill. Bagian-bagian dari scraper. Jadi scraper ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bowl. Bowl itu merupakan bagian utama yang berfungsi sebagai pemuat pengangkut dan pembongkar. Bagian depan bowl dapat digerakkan ke bawah untuk operasi pengerukan dan pembongkaran muatan. Kapasitas penuh bowl berkisar antara 3 sampai 38 meter kubik. Yang kedua, ada cutting edge. Cutting edge adalah pisau dari baja yang terdapat di bagian depan dasar bowl. Fungsi dari pisau ini adalah untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah. Karena fungsinya, maka cutting edge dapat mengalami kerusakan jika benda keras dalam tanah. Maksudnya mengenai benda keras di dalam tanah. Cutting edge yang rusak sebaiknya diganti agar tidak merusak bowl. Yang ketiga, ada apron. Apron adalah dinding lengkung bowl di bagian depan yang dapat diangkat pada saat pengerukan dan pembongkaran. Pengangkatan apron dilakukan secara hidrolis. Apron dapat menutup kembali pada saat pengangkutan material. Fungsi dari apron adalah mengatur aliran kembali pada saat pengangkutan material. Fungsi dari apron sendiri adalah mengatur aliran material masuk dan keluar bowl. Dalam keadaan tertutup, apron berada di atas cutting edge. Beberapa model scraper memiliki apron yang dapat mengangkut material seperti dari material di bowl. Yang terakhir, ada tailgate atau ejector. Dinding belakang bowl pada saat pemuatan dan pengangkutan material dinding ini tidak bergerak. Namun, pada saat pembongkaran muatan ejektor,
bergerak maju untuk mendorong material keluar dari bowl. Alat ini pun digerakkan secara hidrolis. Jenis-jenis scraper. Jenis scraper itu ada dua. Yang pertama ada towed scraper, yang kedua ada motor scraper. Towed scraper sendiri dalam operasinya ditarik bulldozer karena memang tidak bermesin. Tenaganya diambil dari bulldozer. Towed scraper jarak angkut tidak lebih dari 500 meter. Towed scraper umumnya ditarik crawler tractor dengan kekuatan mesin 300 HP atau lebih. Scraper jenis ini dapat menampung material 8-30 meter kubik. Yang kedua, ada motor scraper. Dalam pengoperasiannya, ada yang menggunakan mesin tunggal dan ada yang menggunakan mesin ganda. Scraper yang bermesin tunggal harus dibantu pendorong atau bulldozer. Sedangkan yang bermesin ganda tidak perlu dibantu pendorong bulldozer. Jarak angkut motor scraper itu antara 500 sampai 2000 meter. Sangat efektif. Material atau tanah yang diambil tidak terlalu keras dan medan operasi memotong atau memeratakan bukit yang cukup luas. Siklus produksi scraper itu menyangkut pengisian muatan, perjalanan pengangkutan, pembongkaran dan penghamparan, berputar, dan kembali ke posisi awal. Di atas kita bisa lihat ini contoh scraper yang biasa, dan yang di bawah kita bisa lihat ada towed scraper. Perbedaannya cukup signifikan, bukan? Baik. Di sebelah kanan terdapat gambar komponen dump truck dan arah panah yang menunjukkan komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada di nomor 1 ada canopy spill guard, supaya di saat alat berat menaruh barang tambang tidak terkena atas. Yang kedua ada dam body. Yang ketiga ada rock ejector. Keempat ada final drive. Kelima ada rear wheel atau ban belakang. Yang keenam ada hoist cylinder. Hoist cylinder itu digunakan untuk memperkokoh. Yang ketujuh ada hydraulic tank atau untuk menaik turunkan bucket. Dan yang kedelapan ada front wheel atau roda depan. Mekanisme penggalian, kelebihan, kekurangan, dan perbedaan antara hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Di sini bisa kita lihat hydraulic excavator bentukannya seperti ini, dan shovel hydraulic excavator bentukannya seperti ini. Dia agak terbalik dibanding hoe hydraulic excavator. Mekanisme penggaliannya, excavator bergerak menuju pit pada area penggalian menggunakan crawler. Gerakan untuk penggalian dikontrol dengan boom atau silinder bahu dan arm atau silinder lengan. Backhoe menggali dari atas ke bawah dan material yang diambil akan mendekati alat. Shovel menggali dari arah bawah ke atas dan material yang diambil akan menjauhi alat. Mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri dari front kerja dan menumpahkan material ke alat angkut ataupun stockpile. Kelebihan dan kekurangan hydraulic hoe. Kelebihannya,
Hydraulic hoe dapat beroperasi pada area yang lebih sempit dan mempunyai ketinggian gali ke atas dan ke bawah lebih besar daripada shovel. Tetapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya, ukuran bucket itu yang hydraulic hoe lebih kecil dibandingkan shovel. Hydraulic shovel, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sudah pasti ukuran bucketnya lebih besar seperti yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Terus dia dapat menangani material sampai ukuran boulder besar. Namun hydraulic shovel ini ada kekurangannya juga, yaitu kondisi operasi kurang fleksibel. Kita lanjut ke perbedaan. Tentu saja hydraulic hoe dan hydraulic shovel itu ada perbedaannya ya. Jadi hydraulic hoe ini perbedaannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bucketnya lebih kecil, bucket mengarah ke alat, seperti di foto sebelumnya dapat dilihat. Silinder lengan berada di atas. Saat menggali bucket, bergerak dari atas ke bawah. Dan kedalaman menggali maksimal 6-16,5 meter. Sedangkan hydraulic shovel, sudah jelas bucketnya lebih besar, bucketnya juga mengarah keluar, silinder lengan berada di bawah, dan saat menggali, bucket bergerak dari bawah ke atas. Karena dari bawah ke atas, maka pendalaman menggali maksimalnya lebih rendah daripada hydraulic hoe, sekitar 2-2,5 meter. Baik, sekian presentasi dari saya untuk UTS Peralatan Tambang. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.